Assalamualaikum Pak Gianto. Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Isep. Selamat siang. Siang Pak Isep. Iya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat nih Pak. Iya Pak, Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul Pak. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah Pak. Dengan Pak Ade nih yang katanya juga udah siap untuk coaching mengenai Iya, pembelajaran begitu Pak. iya. Oke Mm-mm. Pak, saya ingin tahu Ya. membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Eh, jadi kan di antara 3 kompetensi itu Pak, yang terkait dengan coaching itu ternyata saya masih yang kurang ya. Kan ada 3 itu, yang pertama hadir seutuhnya atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Saya yang Hmm, masih kadangkala masih kebingungan itu di ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot ini ya kadangkala masih butuh panduan begitu Pak ya. Jadi belum belum mengalir seperti yang alamiah begitu ya. Jadi hmm, kalau hadir seutuhnya itu insya Allah sih sudah terbiasa ya dengan raut muka bagaimana gitu, mendengar aktif juga insya Allah sudah, kata teman-teman sudah oke. Tetapi yang ini Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot ini yang ya kadangkala lancar, kadangkala tuh masih mikir gitu loh. Harusnya kan kalau coach profesional itu kan memang sudah kayak mengalir kayak biasa gitu ya Pak ya. Nah saya kadang-kala masih banyak mikir, apa nih, gimana gitu Pak. iya ya. Jadi bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati Pak? Ya karena kelemahan saya atau mungkin jam terbang saya masih kurang di yang tentang itu ya, tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saya minta tolong Pak nanti di bagian ini, mengajukan pertanyaan berbobot, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini memang sudah berbobot atau belum. Nah, kriterianya seperti apa saya juga belum ini Pak, nanti masih masih nyari-nyari ini ya, informasi. Dan pertanyaan itu harapan saya adalah yang mengalir gitu loh, yang apa, mengikuti dari coaching-nya seperti apa ya di situ kita ikuti. Kemudian idealnya kan kayaknya yang ini ya Pak ya, yang spesifik gitu loh. Nah, kadang-kala kan kalau yang sering saya alami nih, kalau coaching-nya kemana-mana, tujuan coaching-nya nggak spesifik, sayanya kadang-kala mentok malah bingung sendiri gitu Pak, pada saat apa, coaching gitu. Karena, oh ternyata terlalu melebar. Nah, ininya harus, ngeremnya agar Hmm, apa ya, agar spesifik. Nah, di situ Pak yang iya, kayaknya iya, yang iya. perlu minta tolong nanti diamati gitu Pak. Monggo Pak. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Jadi kalau kalau Misalkan di dalam, skor mungkin ya Pak ya, iya, iya Pak. secara scoring itu saya masih dari 1 sampai 10 itu saya di skornya 7 atau 6 kali Pak ya, begitu. Dan saya pengen naik level lah, mungkin di angka 8 atau syukur-syukur 9 lah Pak. Secara perasaan ya Pak ya, karena kan ini tidak bisa diukur secara pasti, tapi secara mindset ya mudah-mudahan bisa gitu Pak. Oke. Harapannya apa Pak? Yang Harapan diobservasi. saya bisa melakukan coaching dengan lancar, ya. Kemudian waktunya nggak begitu lama. Nah, Hmm, jadi waktunya efektif dan lancar gitu. Dan ini juga tergantung coachingnya juga ya Pak ya. Kadang-kala kita pengen cepat, cuman kan coaching yang iya, iya. nggak punya kesadaran diri secara cepat juga jadinya kan lama Hmm, Pak. Jadi berlarut-larut. Nah, padahal waktu kita terbatas nih. Klien iya, kita Pak. banyak nih misalkan. Nah, ini kan jadi kendala tersendiri begitu Pak. Ya. Iya. Baik Pak Gianto, semoga Iya, coaching kali ini berjalan lancar ya Pak. baik Selanjutnya Pak. saya persilakan Bapak
melakukan coaching, saya sebagai whisper akan mengamati coaching yang Bapak lakukan, apakah Iya, sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya bagian dari tadi ya, pertanyaan berbobot ya Pak ya, betul Pak. yang Iya, biasa atau justru meningkat dengan iya. sangat baik. Silakan lanjutkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Observer, Bapak Supervisor ya. Saya mungkin akan segera memulai dengan Pak Ade Purnama sebagai coach yang sudah melaksanakan praktek pembelajaran Pak ya. Ya, monggo Pak. Baik, ya terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Ade Purnama. Pak Ade, suaranya belum. Ya. Waalaikumsalam Bapak Gianto. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah hari ini luar biasa baik walaupun agak Iya. sedikit lama Pak. Sehat ya Pak Ade ya? Sehat Pak, sehat alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, Pak Ade alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak ya. Dan saya sudah menyaksikan, saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Ade ya yang menurut saya sudah cukup bagus ya dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, kalau boleh tahu Pak Ade, topik kita akan membicarakan dalam coaching ini, topik yang akan kita bahas tentang apa nih Pak kira-kira yang akan dikembangkan oleh Pak Ade di mungkin dalam kompetensi pembelajaran ya ketika mengajar di kelas gitu. Iya Pak, terima kasih Pak atas apresiasinya walaupun saya juga sadar saya masih pastinya banyak kurang ya Pak. Tapi mudah-mudahan ya tadi dengan semangat saya ingin lebih baik lagi, mudah-mudahan nanti saya bisa lebih baik lagi. Gini Pak, mungkin Bapak sudah melihat dan menilai juga ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas ya khususnya tadi saya sudah lakukan itu yang saya ingin tingkatkan dan saya merasa bahwa aduh saya belum pede ya ketika mengajar kemudian ada kondisi seperti ini gitu ya. Kondisi di mana ketika saya mengajar itu masih ada peserta didik yang apa namanya Pak? Masih banyak yang diam gitu loh. Saya itu masih ingin bahwa saya masih merasa gitu. Kenapa ya ada sebagian anak yang kayaknya belum responnya belum baik gitu Pak. Gitu. Nah, itu saya pengen cara kira-kira bagaimana nih untuk supaya semua peserta didik yang ada di kelas saya itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya inginkan gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Ade, Pak Ade ingin suasana pembelajaran itu siswanya lebih aktif. Nah, itu betul. Iya, mungkin bisa digambarkan situasinya saat ini memang bagaimana Pak? Ya seperti yang tadi saya sudah laksanakan ya Pak. Tapi saya lihat tadi Pak Ade, saya lihat ada beberapa yang sudah aktif ya Pak ya, menjawab pertanyaan, itu sebenarnya sudah cukup bagus. Cuman situasi yang ingin diharapkan sebenarnya realnya seperti apa begitu Pak? Ya betul Pak. Sebenarnya tadi juga ya seperti yang Bapak mungkin tadi lihat ya bahwa ada sebagian anak yang sudah antusias, sudah muncul tuh motivasi belajarnya dan lain sebagainya sudah. Cuma tadi ada sebagian yang tuh di dalam satu kelompok itu mereka belum aktif gitu Pak. Sehingga dia itu hanya terlihat gitu Pak, yang saya amati dalam proses diskusi tersebut, ada sebagian anak yang hanya mengandalkan kepada temannya yang aktif gitu Pak. Jadi akhirnya betul. Jadi saling mengandalkan gitu. Mungkin biar semuanya bisa hidup dan aktif. Saya tuh masih bingung gimana ya kita kira-kira caranya. Nah, kira-kira penyebabnya apa tuh Pak ya? Atau yang biasa Pak Ade alami begitu, kira-kira yang menyebabkan kok anak jadi nggak aktif itu dari faktor siswanya atau dari faktor mana kira-kira Pak? Ya,
Eh, ya tadi kalau saya lihat sih sebagian ya mereka malah tidur ya Pak. Maksudnya kalau malah ada yang main HP dan tidur gitu. Jadi seolah tidak menghiraukan aktivitas yang ada di kelompok tersebut. Tapi ketika saya disamperin gitu Pak, mereka bangun gitu. Jadi pura-pura sibuk gitu ya. Gitu. Jadi Iya. kayaknya emang ini ya Pak, kayak itu dia itu kayak kurang tidur gitu loh Pak. Kayaknya gitu ya, saya juga tidak tahu makanya saya apakah karena itu gitu Pak, gitu maksudnya sehingga dia Saya ulangi, anak kurang tidur maksudnya? Sepertinya seperti itu Pak, karena ketika kurang tidur. Mereka malah kayak tidur-tiduran gitu loh. Gitu Pak. Iya, Gitu. sambil main HP ya kata Ada juga sebagian yang main HP gitu. Ini berarti faktornya memang dari siswanya ya Pak Ade ya, yang memang Oke, jadi masalah utamanya ini kurang aktif tuh tadi Pak Ade bilang anaknya kurang tidur. Kira-kira apalagi Pak penyebabnya? Kan mungkin tidak semuanya kurang tidur juga ya. Mungkin dari faktor lain ya. Kalau ini dari faktor anaknya, ya mungkin dari faktor atau lingkungan mungkin atau faktor gimana? Atau mungkin dari ya tadi takutnya dari saya sendiri yang tidak memberikan pembelajaran yang mungkin menyenangkan buat mereka gitu Pak. Ya. Takutnya itu yang jadi makanya apakah iya ya saya ada kekurangan untuk supaya meningkatkan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu biar mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran saya gitu. Oke. Nah, kalau yang anak kurang tidur ini berarti faktor eksternal. Nah, kita bicara lebih fokus yang ingin Pak Ade fokuskan, kita ingin ke anak yang kurang tidur atau yang Pak Ade yang menurut Pak Ade diprediksi nih ya kurang menyenangkan. Salah satu saja ya. Kan ya Pak ya. Oke. Harus supaya saya lebih menyenangkan biar dia juga termotivasi gitu ya. Iya, jadi kurang aktifnya menurut Pak Ade kurang menyenangkan. Nah, situasinya bagaimana Pak Ade? Yang kurang menyenangkan itu maksud saya kalau di skor ya kurang yang kriteria yang menyenangkan itu berarti yang seperti apa kalau menurut Pak Ade? Ya, yang menyenangkan itu ya tadi minimal ada ya 7-80% peserta didik itu antusias dalam mengikuti itu. Berarti kan target saya bagaimana harus minimal di 7-80 gitu Pak. Kalau tadi kan hanya sebagian ya dari satu kelompok hanya 1-2 orang yang antusias tapi masih perlu peningkatan gitu Pak. Itu berarti lebih ke bagaimana kalau saya simpulkan yang Pak Ade sampaikan bagaimana yang menyenangkan itu mungkin yang aktifnya lebih banyak dari yang sebelumnya 70-80%. Nah, Pak Ade kira-kira bagaimana nih untuk agar sampai kepada angka 80% ini? Ya berarti saya bagaimana supaya meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran saya kali ya Pak. Yang lebih spesifik mungkin dalam kompetensi yang apa nih Pak? Komunikasi aktif mungkin ya, komunikasi aktif. Oke. Terus mungkin ada lagi Pak yang lebih real mungkin ya. Jadi saya harus menyiapkan untuk modul pembelajaran kali ya yang biar anak itu tidak monoton karena kan saya hanya kerja kelompok kemudian saya menampilkan presentasi mungkin nanti boleh ditambahkan dengan video mungkin ya Pak atau lain gitu. Iya. Jadi bahan untuk saya mengajarnya mungkin ditambahkan lebih beragam kalau ini mungkin lebih diferensiasinya lebih banyak gitu Pak. Oke, diferensiasi ya. Oke, saya beberapa yang saya rangkum. Jadi Pak Ade mempunyai rencana untuk mengembangkan diri ya. Yang pertama komunikasi aktif. Yang kedua mengembangkan modul pembelajaran. Yang ketiga mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan video maupun media lainnya. Oke, baik. Ini rencana yang akan Pak Ade laksanakan. Nah, ini kan banyak banget Pak Ade. Kira-kira yang paling mendesak nih menurut Pak Ade yang mana dalam waktu jangka pendek ini misalkan? Ini sih Pak,
apa namanya, menyiapkan, modul pembelajaran nggak ya, Pak? Modul ajar ya, RPP ya, Pak, ya? Oke. Yang lebih, maksudnya yang lebih di disenangi oleh peserta didik gitu, biar mereka Yang lebih, apa ya, menurut anak-anak, itu menurut kita prediksi, menurut anak-anak disenangi gitu ya? senangi, betul. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Mungkin di modul ajar ini ada konten-konten tertentu ya, Pak, ya? Oh, betul. Nah, Tadi konten-kontennya saya kan kalau yang tadi betul. Misalkan saya kan jarang memunculkan video ya, Pak, ya. Tadi, saya lihat tadi kan saya bilang ada anak yang main HP ternyata main video, siapa tahu dengan betul. Iya, baik. Jadi lebih berfokus dalam waktu jangka pendek ini adalah merancang modul pembelajaran ya, Pak Ade. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Ade, ini kan tadi rencananya Pak Ade ingin membuat dalam waktu dekat modul ajar jangka pendek. Nah, mungkin jangka panjangnya yang selain dari modul ajar yang tadi ya, komunikasi aktif, dan mungkin yang tadi Pak Ade katakan akan mungkin belajar lebih jauh tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, baik. Nah, kira-kira siapa nih Pak Ade yang bisa membantu Pak Ade akan bisa menyusun modul ajar yang lebih menyenangkan siswa gitu, dan dalam waktu dekat ini kapan, dalam 2 hari, 3 hari, atau kapan gitu, agar kita pastikan nih ini akan dilaksanakan oleh Pak Ade begitu. Iya. Pastinya mungkin untuk sementara saya mau minta bantuan teman dulu ya, dan saya juga mau minta konsultasi sekaligus ya referensi ya, bagaimana membuat modul ajar yang menyenangkan buat peserta didik. Jadi saya akan meminta bantuan teman sejawat. Kemudian saya juga takutnya kan ada contoh-contoh yang ada dikumpulkan di tim kurikulum ya, saya juga nanti akan komunikasi dengan tim kurikulum. Jadi seperti itu Pak, kalau dari selain itu juga saya akan coba dari referensi dari internet ya, dari YouTube, kan sekarang banyak ya di termasuk dari PMM juga contoh-contoh pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Gitu mungkin Pak. Oke, baik. Ya, jadi yang mendukung Pak Ade itu teman sejawat, kurikulum, YouTube, dan PMM. Kira-kira teman sejawat yang di sekolah Pak Ade yang Pak Ade pandang sudah melaksanakan pembelajaran menyenangkan ini ada banyak atau bagaimana? Oke, yang saya lihat ya Pak, karena ada beberapa yang saya lihat guru senior khususnya, guru senior kadang-kadang kan pengalamannya lebih ini ya, lebih banyak gitu. Jadi akhirnya ada beberapa 1, 2, banyak lah Pak. Sebenarnya selama ini emang saya belum pernah mencoba untuk komunikasi ya, tapi mudah-mudahan dengan waktu dekat ini saya coba untuk komunikasi dengan guru senior untuk tadi berbagi pengalaman bagaimana membuat pembelajaran itu sangat menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan rencananya bisa terrealisasi ya, baik yang jangka pendek yang tadi disampaikan maupun jangka panjang. Tetap semangat Pak Ade. Nah, terakhir Pak Ade, kira-kira bagaimana nih yang Pak Ade rasakan sebelum coaching dan setelahnya? Ya, oke Pak. Pastinya saya lebih tercerahkan ya Pak, lebih bersyukur, maksudnya bersyukurnya gini, yang tadinya saya pikir saya harus ngapain ya supaya proses pembelajaran saya di kelas itu lebih baik. Ternyata alhamdulillah dengan komunikasi dengan Bapak, ya katakanlah kita ngobrol seperti ini, itu saya mendapatkan ide baru sehingga ya saya malah tertantang ingin segera supaya saya bisa lebih cepat untuk bagaimana menangani permasalahan yang selama ini saya jadi pikiran dalam pikiran saya gitu Pak. Itu mungkin Pak, ini saya bersyukur banget Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam Amin Pak. pengembangan diri dan tetap semangat dalam membersamai anak-anak. Terima kasih Pak Ade Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Pak Isap. Kasih aplaus buat Pak Gianto dan Pak Ade. Ya,
Terima kasih Pak Isep atas penguatan atau feedbacknya dalam bentuk aplaus. Iya, iya. Pak Gianto, luar Ya. biasa ya. Bagaimana sih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Pak? Ya awalnya sedikit agak ragu-ragu juga Pak ya, grogi ada di awal-awal. Tapi terus kemudian pertanyaan ada tujuan, identifikasi. Nah, di identifikasi sudah mulai, saya merasa sudah mulai ada kepercayaan diri gitu Pak untuk mengeksplor Koji Pak Ade Purnama tadi begitu. Cuman ya yang mungkin yang di pertanyaan berbobot ini, kalau menurut saya sudah ada peningkatan dibandingkan kemarin Pak. Iya. Oh iya Pak Gianto. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Tadi yang saya pertanyaan itu sudah lumayan mengalir ya, walaupun tadi ada jeda-jeda memang harus mikir apa nih. Nah itu Pak, sehingga apa yang ya menjadi agak ada kaku-kakunya sedikit, tapi sudah menurut saya sudah lumayan ya dibanding kemarin-kemarin ketika saya melakukan coaching dengan orang lain begitu Pak. Iya Mas. Iya Pak. Saya ngamati tadi Bapak sudah melakukan sesuai lebih dari apa ya standar yang Bapak harapkan ya, luar biasa Pak ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Isep ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Ya kalau di awal-awal saya melakukan coaching, terutama sebelum ini Pak ya, saya kadang-kala suka merasa bahwa sudah benar sebelum sih yang saya lakukan gitu, suka bertanya-tanya seperti itu. Tapi dengan di adanya observer, adanya supervisor dalam pelaksanaan coaching seperti ini, ya saya merasa lebih mempunyai kepercayaan diri begitu Pak. Dan saya siap untuk menerima feedback ya, baik yang positif maupun yang mungkin yang negatif atau yang perlu saya tingkatkan begitu Pak. Ya menurut saya sudah sempurna Pak ya ini. Masya Allah. Rencana tindak lanjutnya gimana Pak? Rencana tindak? Coaching ini kan kalau seperti menurut saya ya Pak ya, ini kan ilmu yang terus berkembang. Mungkin hari ini saya lancar, tapi nanti dengan coach yang lain lagi kan belum tentu lancar Pak ya. Karena mungkin ada orang-orang yang ketika di coaching itu tidak langsung punya kesadaran diri. Nah, di situ yang sepertinya saya harus tetap belajar terhadap orang-orang yang mungkin mental block ya atau tertutup. Nah, sehingga dibutuhkan pertanyaan berbobot itu. Jadi walaupun hari ini saya bisa mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah lumayan, tetapi saya harus terus menggali potensi bagaimana sih tekniknya agar orang itu bisa terbuka dengan kita. Kan tidak semua orang nyaman dengan kita gitu Pak Isep ya. Iya Pak. Oke Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Dengan siapa, kapan, siapa yang bisa bantu Pak? Oke, saya akan mengambil sertifikasi coaching sepertinya Pak, biar lebih tertantang gitu. Karena ini sedang marak ya di mana-mana tentang coaching. Sepertinya untuk beberapa tahun ke depan metode coaching ini akan terus dikembangkan oleh para pemimpin pembelajaran, baik itu guru maupun pengawas, wakasek maupun kepala sekolah. Jadi sepertinya saya akan terus di jalan ini gitu Pak. Untuk mungkin setelah itu saya akan ke komunitas gitu Pak, langkah berikutnya. Nah, dari komunitas para coach, nah di situ harapan saya bisa mendapatkan banyak umpan balik atau masukan. Begitu Pak Fasid. Iya, baiklah Pak Gianto, hasil dari pengamatan saya Pak Gianto akan saya catat di format supervisi akademik. Baik, dan saya sebagai penutup, saya apresiasi lagi kepada Bapak, luar biasa
sempurna banget dan terus semangat ya mempraktekkan Terima kasih, coaching, Bapak. terutama coaching supervisi akademiknya. Terima kasih Pak Gianto. Terima kasih Bapak Ya, Isep selaku selalu ya. supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke.